Dah sama jauh. Marah dan terus. Iya, orang lagi gunting-gunting baju. Iya, dia memang posisinya kan belum sampai sebenarnya. Iya. Posisi di tempat pemandian. Nah. Ini mandi. Iya. Iya, atau pindahkan dia dulu, Pak. Pindahkan dulu, Pak. Ah, ya kita pindahkan. Jenazah dekat-dekat. Ya, kita angkat biasa aja lah. Kalau yang sebagian mandi kan sebagian potong kainnya. Kang bawa apa ya, Kang? Oh iya. Iya tak tekel. Satu orang lagi buang ini aja. Iya, kita gunting pinggirnya. Apa yang udah, Mbak? Iya, setelah gunting sedikit dia mudah. Iya, oke. Jadi ya. Ini proses apa namanya? Memotong pinggiran kafan. Oke, ini sudah lengkap 3 nih, Pak. Sudah ya. Jadi tunggu. Sebelum kita bentang dulu talinya. Tali itu 5 sampai 7. Kebiasaan 5 aja. 5 aja, Pak. Lambat. Nah, 5. 1, 2, 3, 4. Jadi di kepala, di bagian bahu, perut, kemudian kaki, juga di ujung kaki. Iya. Iya, karena bidang kain kita memang kecil, Pak. Jadi kalau bidang kain kecil, memang pas tuh yang Pak Haji tadi. Ini ada 2 macam. Boleh yang seperti ini, boleh juga begini, Pak. Oh iya, itu juga boleh, tergantung ini ya. Coba ambil satu itu dulu, Pak. Nah, ada juga modelnya begini. Berarti kita kan sudah bisa membaca. Kebetulan jenazah ini agak kurus juga kan. Gitu. Dia dibeberkan gitu. Iya, ini cukup. Berarti taruh aja ini bagian tengahnya. Enggak, sini, Pak. Sini, Pak. Karena bidang badannya tidak terlalu besar. Gitu. Kalau dia besar, Ada aturan juga berapa lembar? dia disunahkan itu 3 lembar. Ini udah pas. Tapi memang ada juga, Pak, tergantung daerah. Kalau di sini biasanya Pak Haji dibuat sarung, dibuat baju begitu enggak? Iya kan? Jadi ini standarnya. Jadi apakah baju itu dan sarung itu memang dianjurkan secara sunnah? Jadi sunnahnya itu 3 lapis. Kalau kita buat tidak masalah, itu lebih bagus ya. Tapi Ganjil. dia tuh, kalau begitu, kalau kita buat baju, berarti ini hitungan 1 lembar yang di bawah ini. Kenapa? Karena bidangnya kecil. Berarti ini terhitung 1 nih, Pak. Yang di bawah tadi, hitung 1. Ini tetap 3, bajunya lain. Ya, Pak Ji? Bajunya lain. Bajunya lain berarti dia 5 jadinya ya. Ada apa? Ada sarungnya, ada ininya. Itu boleh, itu kebiasaan di daerah masing-masing. Tapi sunnahnya ini 3 ini cukup. Ini kita praktikkan ini dulu, baru nanti setelah ini kita buat yang bajunya. Jadi oke, talinya sudah cukup. Kemudian sorry Pak, ada yang tertinggal. Jadi setiap lapisan itu dikasih kapur barus. Setiap lapisan. Sekalian, sekalian aja. Ya Pak Ji. Nah, tapi kalau di sunnah, fikih sunnahnya itu setiap lembaran itu. Setiap lembar. Yang kasih bawah, kasih sini, kemudian taruh sini, kita kasih lagi. Gitu. Kapur barus, Pak. Jadi kita buat dulu model standar, Pak. Ya. Itu iya, kapas nanti sebenarnya kapas itu disunahkan di posisi aurat. Tapi apakah boleh semuanya kita kasih? Boleh, tidak ada masalah. Apakah semua boleh? Saya buka lagi. Buka. Dan saya ini aja nanti, Pak. Jadi oke, kita buat model standar dulu.
baru kita angkat. Maksudnya Angkat jenazah. Oke, kita anggap aja arahnya sama, tidak apa-apa. Tinggal Pak. Mungkin cara mengangkatnya pun ada aturan. Iya, cara ngangkat itu kalau kita mau antarkan posisi ini, berarti 3 orang sini, 1 sini. Tapi kalau memang kuat dua-duanya, ya sudah. Oke. Nah, kalau dia yang pakai baju itu Pak, sini kita buat bajunya, kita tutupkan ke sini. Ya kan Pak Ji? Kita gunting di tengahnya. Kita buat aja. Kita buatnya Enggak apa-apa kalau memang biasa, ya udah. ukurannya dari badan. Kira-kira aja. Iya, model gamis boleh. Berarti kalau hitungannya ini baru hitungan 2 lembar yang ini. Ya. Coba Pak. Berarti bajunya model pendek kita buat ya. Ya, oke. Dia lipat dulu Pak. Baru kita gunting itu. Seukuran kepala masuk. Enggak. Potong habis. Jadi masuk kepala gitu. Iya, di sini. Ya. Potong habis. Model bulat. Ini. Ya terus. Nah, kayak di layangan itu. Gitu. Oke. Buka lah, bikin jadi baju. Buka. Baru gunting ini sedikit. Gunting tengahnya. Jadi, oke, baju ini sebenarnya kalau mau pakai baju tadi, kita sudah pasangkan tadi, sudah taruh bajunya, baru jenazahnya. Nah, itu. Ya. Terus dibolong. Oke, itulah dia bagian kepala. Nah, kalau kita pakai ini, apa namanya, model sarung tadi, ya sudah, kita tinggal tutup, tekan ke bawah. Anggaplah ada. Habis ini. Apabila ada pasang tadi ini orang. Nah, sebenarnya memang kita taruh dulu semuanya, baru ini. Tapi kita akan buatkan ini. Nah, itu sarungnya. Itu binatangnya sih, Bro. Berarti ini ada Oke Pak, jadi setelah ini baju ini sudah ini, baru kita ada ndak kain panjangnya tadi, kita cabut dulu semua. Setelah kita cabut ya, kita lepas. Ini pastikan kita jaga memang benar-benar sampai tak. Iya. Nah, ini Pak, sebentar Pak, ambil, kita buka ini sebentar. Ya. Jadi ini boleh dari, kita anggap aja lah ini 1 lembar ya, tidak usah dipotong. Ini Pak, baru kita ini kan sampai padat ya, kita angkat. Padat ya ini. Baju sudah ya, pas atas bawah. Jadi ini juga ada 2 macam Pak, 2 macam model cara menutup kainnya tadi. Jadi yang pertama kita tutup satu persatu. Ini dia udah pakai kapas juga. Iya. Sampai tidak bidangnya. Oke. Ini lagi. Sampaikan ke bawah nih Pak. Itu satu. Iya, berarti tadi kenapa agak sempit sedikit? Berarti lebarnya kurang. Kita tidak ngukur badannya tadi. Itu ya. Oke lah, itu cara yang pertama Pak. Kita tarik lah. Yang mana? Yang itu aja tarik. Itu Pak RW. Ya. Oke. Oke. Di bagian kepala jangan ditutup dulu Pak. Di lehernya. Kurang lebar tadi ya. Ini kan kecil.
Tidak apa-apa loh, Pak Eri. Kainnya memang kan di dalam kainnya loh. Oke, kita anggap aja ini cukup ya. Nah, Yang karena penting dapat ketemu ininya. iya. Nih. Iya. Ini nyusul aja. Oke, jadi cara yang kedua tadi Pak memang dilipatkan sampai ke sini aja. Dapat ya? Sama ini deh. Iya. Sini. Jumpa di atas kan. Ada. Nah. Enggak, yang pertama dia tak perlu jumpa atas. Oh gitu. Dia terus sampai ke samping, kita apakan ke sini. Oh, yang pertama. Iya, itu yang pertama. Gini dia. Gini kita sampaikan. Nah, sampaikan ini aja. Jadi setelah itu baru ini. Baru yang kedua. Masukkan ke bawah dulu Pak. Gitu dia. Nah, ini yang terakhir. Yang terakhir ini taruh aja ini panjang kita anggap ya. Barulah kita melakukan karena di bidangnya aja permasalahannya ya. Tidak masalah, kita anggap aja ini karena orangnya besar mengukur ini tadi. Jadi yang pertama kita ikat adalah kepala. Tapi begini Pak, ya sudah kita cukup sampai di sini. Pola yang kedua kita buka lagi. Pola yang kedua tadi kita pertemukan kain ini di atas. Ini Pak pegang ujungnya Pak. Ini. Ini. Ya. Oke, Bapak situ putar ke sana, yang ini putar ke sini. Ini cara yang kedua. Dia harus 3 nih. Harus 3 dia baru buat anu. Gitu. Aku putar kan situ. Ini mutar ke sini, mutar ke sini, ini mutar ke sini lagi. Sini ada satu. Medi yang tengah, Pak Haji yang situ. Kalau lawanan dia. Kawan balik, mutar mau balik. ya. Kembali Pak Haji gitu. Atau gini aja Pak, enggak apa-apa. Yang satu sini sampai ke ujung, yang sana sebelah sana. Jadi 2 putaran saja. Oke. Pak ke sana. Ya sudah, berarti kita mulai melakukan ikatan. Di sini satu nih Pak. Ini lututnya mana nih? Oke. Memasang tali. Di mana posisi yang bagus menurut Bapak? Jadi tali itu ikatannya sebelah kiri Pak. Jadi nanti ketika jenazah itu kita ini kan buka ini dia mudah. Jadi posisi ikatannya gitu dia. Itu sama, rata semua. Ikatannya sebelah sini semua. Ini harus boleh, kalau tali panjang boleh muter enggak? Kalau dia panjang enggak masalah Pak. Tapi bagusnya nanti kita putus, kita duakan aja enggak apa-apa, kita tebalkan aja. Tarik selesai. Ya. Jadi paskan dia 5. Siapa belum dibel desa belum? Itu makam udah jadi belum? Iya. Kita informasikan. Gitu. Jadi hitungnya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi Pak, setelah ini kita akan buat pasangannya pas, tidak lagi yang kayak gini. Ini kan lebih-lebih. Jadi itu adalah cara kita menaruh apa yang pertama. Kita buka dulu semua. Buka lagi. Supaya dia rapi. Ini kan apa ini? Kita anggap jenazah ini badannya agak besar. Jadi kain warnanya berarti hanya sampai. Iya, berarti di mana kurangnya kita nggak ukur. Udah, kita buka semua dulu Pak. Iya, kita ulang, keluarkan semua baju. Juga kita keluarkan aja dulu. Anggap aja ini belum dibungkus. Iya, angkat sendiri aja Pak. Iya, karena bidang kainnya kecil. Ini caranya Pak. Iya, sana. Tarik satu lagi Pak. Ya. Tarik itunya Pak. Gitu, tutup maksudnya. Pokoknya usahakan lebar dia. Lebih lebar lagi, sedikit lagi. Sedikit lagi Pak. Ini kita taruh bagian tengah. Ini dia. Iya, itu Pak. Setelah itu mana bajunya tadi Pak? Ya, ukurnya kepalanya kira-kira. Terbalik Pak.
todo nih ang. Oke. Kemudian sarungnya, Mas sarung tadi Pak. Ya kan ya kan ada hitung ini kan. Oke. Baru kita angkat. Baru kita angkat. Tali udah tadi Pak ya? Udah ya, tali udah. Oke, coba kita angkat nih Pak. Ayo kita angkat Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi cara ngangkat yang terbaik itu Pak dari sini dia, keduanya. Sini bantu aja satu orang. Jadi kita tidak gini, cuma gini kita kan. Oke. Sekarang kita udah sampai di kepala ya Pak. Sudah Pak. Oke, kita mulai kan, masukkan. Kepalanya. Ya. Ya. Oke. Oh, di sana. Kemudian Pukul gitu Pak. Oh Pak, kurang naik sedikit Pak. oh iya, tarik Pak. Tarik. Angkat samanya ini. Ini juga kita angkat. Oke. Sebentar. Gini. Ini Pak. Ini kalau yang pakai sarung dia. Ini bersatu sebenarnya. Oke. Ya, barulah kita bungkus kayak tadi, Pak. Iya. Yang di atasnya. Ini kita yang model yang pertama ya. Model pertama. Silakan Pak. Yang pertama tadi ya. Iya. Ini dia. Yang pertama tadi. Ini yang pertama kan? Ya. Kan rapi dia tuh. Coba kita buat yang model putar di atas. Di atas. Berarti harus lebar lagi. Enggak perlu Pak. Ini aja kita angkat semuanya. Angkat tinggi Pak, tinggi. Ya, enggak tegangkan aja nih. Itu lagi Pak. Ya, pegang yang lapisan dua nih Pak. Lapisan dua. Oke. Oke. Sama. Satu mutar di sini, yang satu ke sana. Ya, terus Ini lepas satu nih. ini pakai ini aja nanti. Oh. Dia pakai ini. Gini kan? Ya nggak apa-apa ini, gue terikat. Dia kan ikat. Jadi, coba kita ulang sebentar Pak. Sama-sama Bapak pegang situ, kami pegang sini. Ya. Mana Pak putar ke situ ya. Ya. Kami ke sini. Di sini. Iya, kita ke sini Pak. Dia harus berlawan dia. Oh, iya. Gitu. Barulah kita ikat 5. Putar lagi. Ya, di samping kiri ya, ini semua Pak. Tolong Pak. Itu Ini yang ikatnya uget. filmnya masih banyak kan? Oh iya, masih banyak. Ini. Ya kalau bisa, ya memang ikatnya gini. Woi, buka bawa awas sih letaknya gini. Iya Pak. Kan 5 kan? Nah, pas 5 Pak. 1, 2, 3, 4, 5. Iya ada 7, ada yang 5. Itu karena kalaupun sebenarnya tidak pakai baju, tidak pakai ini, itu sudah cukup. Cukup. 3 yang 3 lembar tadi. Iya. Tapi kalau memang kebiasaan kita pakai baju, pakai ini ya tidak ada masalah. Tidak masalah. Lebih ya. Iya. Iya. Pada kedua kan lama-lama dibiasakan. Tapi Iya. tetap jadi hitungan lembarannya. Jadi yang lembaran 3-nya tetap, berarti yang tambahan yang 2 itu berarti dia ganjilnya jadinya 5. 5 jadinya. Tetapi yang sunnah yang lebarnya kan cuma sudah 3. Tapi 3 itu sudah cukup. Tapi kalau perempuan ya 5. 5. Ini laki-laki. Pakai baju juga Pak? Pakai. Iya, ada pakai model ini. Oh iya, ini kan biasanya pakai itu Pak. Pakai serban. Iya. Serban. Kebiasaan tuh. Biasa saja. Tapi kalau sunnahnya
Rasul itu cuma tiga lembar dah selesai. Sama juga selesai. Nah, ya, tinggal kita. Udah siap. Barulah kita setelah ini tentu kita sholatkan. Nah, gitu. Biar aja sini dulu, Pak. Baik Bapak jemaah yang dimuliakan Allah SWT. Kemudian setelah jenazah sudah kita kafani, apa yang disunnahkan yang pertama yaitu informasikan ke masyarakat, terutama adalah perihal utang piutang. Itu penting deh Pak, sebelum kita sholatkan ataupun setelah sholat juga tidak masalah. Nah, tapi kita ketika di rumah sebelum ke musola juga tidak ada masalah. Itu yang pertama. Jadi setelah ini tentu kita akan menyolatkan. Nah, jadi sholat jenazah itu terdiri dari 4 takbir. Siapa yang berhak untuk menjadi imam? Yang pertama adalah anak kandung almarhum atau almarhumah jika ada. Jika tidak, siapa lagi ahli waris yang terdekat? Nah, mereka lah yang menjadi imam. Nah, jadi jika tidak, boleh disampaikan ke yang lain. Nah, setelah itu rukun sholat jenazah tadi, setelah kita berniat, ada yang pakai usolli, ada yang tidak, itu perbedaan ini saja. Tapi kalau saya mengikut mazhab Syafi'i, tetap dilafazkan usolli ala hadzal maiti. Nah, jadi jika tidak niat biasa aja tidak ada masalah juga ada ulama yang seperti itu. Jadi yang pertama, takbir yang pertama kita baca Al-Fatihah. Takbir yang kedua selawat sampai fil alaminna innaka hamidum majid. Takbir yang ketiga Allahumma ighfir lahu, ataupun kalau dia perempuan Allahumma ighfir laha warhamha wa'afihi wa'fu. Cukup segitu. Jadi cukup gitu. Tetapi alangkah lebih bagusnya sampai ke ujung jika kita hafal. Tapi paling tidak itu merupakan sebuah rukun. Kemudian yang terakhir adalah doa, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu. Itu sekurang-kurangnya segitu. Nah, kalau kita sampai terus sampai selesai, ya alhamdulillah tidak ada masalah, bagus. Nah, itu paling tidak berarti kita ya udah salam kanan, salam kiri. Nah, itulah yang berkaitan dengan salat jenazah. Nah, tapi nanti kalau secara syariatnya Pak, kita urutkan nanti siapa aja yang berhak untuk memandikan. Nah, ini orangnya. Nah, gitu dia. Jadi kita urutkan secara fikihnya nanti. Paling tidak sekarang sudah kita makamkan. Ya sekarang ini akan kita antar ke pemakaman, ke kubur. Nah, itulah tadi harus kita, tapi ada yang tinggal tadi. Itu hanya saja dibolehkan ya. Sebelum kita kafan ini, kita bungkus kepalanya. Itu sebenarnya sampai leher aja dulu. Sampai leher kita tanya dulu, ada enggak kira-kira jenazah ada enggak keluarga yang ingin mencium jenazah ini? Boleh. Nah, jika tidak ada lagi, tinggal tutup aja, dia gampang. Nah, walaupun yang kayak gini pun kita buka sebentar enggak apa-apa juga. Nah, gitu. Kira-kira Pak ada tambahan, mungkin barangkali ada yang tertinggal. Nah, jadi silakan berikan masukannya. Karena memang yang jelas kalau mengafani semua ulama sepakat. Tapi cara mengafani itu memang berbeda-beda. Dari satu daerah ke daerah lain itu ada yang berbeda-beda. Ada malahan yang disilang-silang. Ini gini. Nah, kira-kira Pak ada yang kita diskusikan di sini. Apa doanya? Doa mengafani apa? Nah, silakan nanti kita tinggal baca. Ini saya tinggalkan nanti ada doa mengafannya. Nah, kemudian apa doa untuk ketika menguburkan? Ada doa sih. Nah, jadi insyaallah kita tinggal hafal ini ataupun boleh barangkali kita pakai konsep dulu juga enggak apa-apa. Jadi demikian mungkin barangkali Bapak praktik penyelenggaraan jenazah kita malam hari ini. Makanya jika ada mungkin masukan tambahan ataupun yang berbeda dengan biasa, silakan kita diskusi aja Pak. Minum dulu Pak.
Alhamdulillah ya, kita sama-sama tadi sudah pelatihan. Jadi bagi bapak-bapak yang mungkin yang masih ada keraguan ataupun ingin bertanya, kita silakan sambil kita diskusi. Terima kasih. Jadi ada sedikit lagi Pak. Jadi pernah juga kita menjumpai Kasih, Pak. jenazah itu sebelum ada jenazah itu sebelum mungkin baru meninggal lah, kita bilang baru meninggal. Jadi sebelum dimandikan karena waktu malam itu ada di apa dibersihkan. Jenazah itu kan misalnya belum apa nih masih dalam keadaan belum bersuci lah. Jadi rencana kan besok yang dimandikan. Tapi malam itu dibersihkan sampai bersih, gitu kan. Itu barulah ditutupi dengan kain. Jadi alasan itu kalau untuk membacakan doa ataupun apapun dia dalam keadaan bersih. Apakah itu dianjurkan atau apa? Itu maksudnya. Sebelum dimandikan. Oke, baik, terima kasih Pak. Jadi misalnya malam ini jenazah mayat ini sedang terbaring. Mungkin barangkali ada aroma yang tidak sedap, mungkin barangkali ya. Jadi kemudian keluarga membersihkan dulu. Nah, bersihkan dulu. Nah, kemudian baru besok paginya kita mandikan. Jadi jika itu memang akan menimbulkan sebuah aib ataupun mungkin aroma yang tidak ini, itu boleh kita bersihkan. Nah, jadi terkecuali kalau dia memang kalau kecelakaan segala macam, itu cukup kita kasih air kopi, Pak. Kopi, jadi hilang itu. Tapi kalau dia berbentuk kotoran, tidak masalah, kita ganti aja. Nah, tetapi sebaiknya kita gunakan air yang sejuk, karena dia belum proses dimandikan. Air yang sejuk ataupun mungkin agak-agak hangat-hangat inilah, kuku ya. Nah, jadi untuk bersihkan saja, karena besok pagi baru kita mandikan bersih. Ya tidak masalah jika memang itu ada alasan tersendiri yang membuat kita mesti harus dibersihkan. Nah, tidak masalah. Ya Pak, ada tambahannya Pak, silakan Pak. Ada kebiasaan apa itu sunnah apa itu budaya atau budaya ada sebagian dari timbul dengan tanah ada yayasan seperti apa? Oke, jadi ada kebiasaan di daerah memang ketika jenazah itu dikebumikan itu dikumandangkan azan ya. Dikumandangkan azan. Apa hikmahnya? Nah, katanya ini hanya saja amalan sebagian ulama. Nah, memang ada ini, ada rujukannya. Salafus saleh ada melakukan itu. Tetapi kalau kita lihat apakah itu ada hadis asar dari sahabat segala macam, memang tidak ada. Itu diambilnya cuman kias saja Pak. Jadi sumber hukum itu Al-Quran, hadis, ijma, kias. Dia ngambil kiasan saja. Ini kan dia menghadap Allah. Jadi kita berikan kalimat-kalimat thayyibah seperti azan. Tetapi itu memang tidak disunnahkan. Bahkan tidak ada anjuran dalam ketentuan ketentuan kalau kita tengok dari salafus soleh seperti misalnya para sahabat Nabi, itu tidak melakukan. Tetapi ada sebagian kecil ulama yang melakukan itu. Tetapi sepanjang tidak ada di situ sebuah kemusyrikan, ya tidak masalah, kan memang ada rujukannya. Tapi kalau saya sendiri sepakat, jadi tidak perlu diazankan. Yang penting itu adalah ketika dipanggil azan di waktu hidup, berangkatlah ke musola. Ini sama sekali enggak pernah dia dipanggil ke musola. Pas dia dikuburkan diazankan. Tidak mungkin dia melakukan sholat. Jadi artinya itu jawabannya memang ada ulama mutaakhirin yang pernah melakukan itu. Tetapi kalau kita tengok apakah ada itu Al-Qur'annya, ada hadisnya, ada sahabat yang melakukan, tidak.
dia termasuk kategori tabi'in yang memang diazankan. Tetapi memang tidak ada dinyatakan secara hukum apakah dia haram. Tapi tingkat makruh iya. Tapi makruh iya. Tapi kalau tingkat haramnya tidak. Kemudian ketika jenazah mau kita antar kan ada orang lewat di bawahnya ya, di bawah osong itu. Apa tujuannya? Pernah saya tanya supaya kita tidak selalu ingat dengan jenazah ini. Mestinya kita ingat. Pak, mestinya kita ingat. Kalau kita lupa gimana kita mendoakan? Jadi itu pun juga tidak ada sunnah yang mengajarkan itu. Kita lewat ini, tidak ada itu. Itu andai kata itu menjadi sebuah keyakinan, maka dia tentu rusak dia, Pak. Jadi kebiasaan adat itu kemudian menjadi sebuah keyakinan, dia akan jadi rusak. Jadi tidak itu yang dibutuhkan oleh jenazah ini adalah kita ingat dan selalu kita doakan. Gitu. Mungkin barangkali itu, Pak, tambahannya. Jadi ketika jenazah ini sudah ke kubur, tali tadi kita buka. Terutama adalah bagian depannya itu kita lengketkan ke tanah. Supaya dari tanah ke tanah dia akan menjadi saksi. Inilah tanah dulu kembali menjadi tanah. Itulah dia jadi anjurkan. Mungkin demikian, Pak, yang bisa kita ini kan. Jika ada yang lain ataupun tambahan juga boleh. Tapi kalau tidak kita cukupkan. Jadi yang terpenting sebelum selesai, yang terpenting adab-adab ketika mengkebumikan. Adab ketika dikubur itu, yang pertama kita tidak boleh melangkahi kuburan. Kecuali memang darurat betul. Kalau darurat betul mungkin beberapa orang saja. Jadi tidak boleh. Yang kedua adalah tidak boleh duduk-duduk di atas kuburan itu. Jadi kalaupun kita ziarah di samping, itu dilarang. Jadi itu ada hadis sahih, saya tidak hafal redaksinya, tapi itu memang tidak dibolehkan ketika kita duduk-duduk di kubur, di atas kuburan itu, kemudian melangkahi. Itu adab yang mesti kita ini kan. Jadi yang pertama kita ucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlal diyar. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Jadi itu perlu. Minal muslimin wal muslimat wa inna insyaallah bikum lahiqun. Jadi kami akan menyusul. Itu perlu kita sampaikan. Demikian, Pak. Sambil cerita kita tutup aja dulu dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah. Oh iya.